Hari ini saya akan berbagi tentang leadership odyssey, gitu ya. Kunci menjadi pemimpin yang selalu berkembang. Nah, kalau Anda mau bisa scan QR yang ada di situ, tenang aja, scan QR ini nanti Anda bisa download materi saya, bukan untuk pendaftaran ke kursus bahasa Thailand, ya, bukan. Jadi Anda bisa download aja di situ, nanti Anda bisa kita sama-sama akan belajar gitu ya. Apa sih sebenarnya leadership odyssey gitu? Sudah? Ya, scan atau mau foto saya? Enggak ya, silakan. Kalau mau scan dulu silakan. Ya, sebenarnya leadership itu adalah sesuatu hal yang kalau boleh saya katakan itu sebuah hal yang kontinu. Yang setuju katakan amin. Boleh ya? Nah, apa sih itu odyssey? Jadi kenapa kok saya kasih judul odyssey gitu ya? Odyssey itu adalah sebuah perjalanan along an eventful or adventurous journey. Odyssey itu merupakan sebuah perjalanan yang penuh petualangan. Saya yakin kita semua suka kalau melihat film yang ada petualangannya. Nggak tahu ya, Korea pun ada petualangan gitu kan. Film apapun selalu ada petualangan. Merupakan sebuah perjalanan atau pengalaman yang panjang. Penuh peristiwa atau petualangan. Jadi kenapa kok saya sebut ini sebagai odyssey? Karena sebenarnya leadership itu kalau kita semua sudah, ini sudah masuk minggu kedua, kalau kemarin Ko Budi juga memberikan dasar tentang filosofi kepemimpinan, bahwa leadership sebenarnya adalah sebuah perjalanan. Leadership bukanlah sebuah tujuan akhir. Mungkin memang di SMCC, begitu ya, ketika Anda pertama kali masuk jadi jemaat SMCC, berkomitmen, dapat kartunya, digital ID-nya, dapat yang warna kuning. Ya perhatikan, ada yang memperhatikan atau yang ini ya, biasa jemaat dapat warna kuning gitu ya. Tapi kemudian kalau sudah lulus FF, ikut FC terus FF dan kemudian wawancara murid berubah jadi warna hitam. Ya kan? Ada sebuah perjalanan naik. Dan yang terakhir, warna hijau, Ya, warna hijau. Black is the new green. Jadi warna hijau, makso gitu kan. Nah, ketika sudah kemudian direkomendasikan oleh PK, oleh PJ dan lain sebagainya, Anda kemudian naik jadi PK atau jadi helper, jadi pemimpin, maka berubah menjadi warna hitam. Tulisannya leader gitu ya. Di SMCC memang ada step by step dan yang terakhir adalah step by stepnya adalah menjadi leader. Tetapi sesungguhnya leadership itu adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan akhir. Jadi ketika tadi pun sempat disampaikan bahwa kita semua adalah pemimpin. Yang setuju katakan amin. Coba lihat kanan kiri, depan belakang. Kan? Karena biasanya lirikan mata itu jauh lebih tajam dibanding ngomong. Ngeri aja, gitu kan. Jadi leadership adalah journey, sebuah perjalanan yang tidak akan mungkin selesai sampai Tuhan panggil kita, gitu kan? Bukan kita dipanggil ya selesai gitu ya, hidup kita selesai sampai di situ gitu loh. Dan yang kedua sebenarnya leadership, kemarin Ko Budi juga sampaikan, kalau ingin tahu coba lihat khotbahnya Ko Budi gitu ya di link di bawah ini. Cari di situ dikatakan bahwa kepemimpinan itu sebuah fungsi dan bukan posisi dan tidak ada satu periode waktu tertentu. Perjalanan dan tidak ada periodenya. Gak ada setahun ini saya pemimpin, besok jemaat biasa. Tidak ada. Dan yang terakhir saya mau sampaikan bahwa sebenarnya leadership itu selain journey, konsep utama dari leadership adalah memberi teladan. Pemimpin selalu akan memberikan teladan, memberikan contoh. Karena panjang. Kapan sih sebenarnya kita mulai menjadi leader? Ada mungkin seorang motivator mengatakan bahwa sejak kita lahir itu kita sudah leader. Gitu kan? Karena teori pembuahan ovarium gitu ya, kan itu diserbu oleh banyak sekali sel sperma, banyak
yang masuk cuma satu. Makanya ketika kamu lahir, kamu itu sudah leader gitu kan. Mengalahkan saudara-saudara spermamu yang lain gitu kan. Jutaan sperma. Yaitu secara motivator mengatakan begitu. Tetapi di dalam Tuhan ketika engkau menjadi pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di sisi itulah pertama kali engkau sudah langsung ditetapkan menjadi leader. Nanti saya akan bahas lebih detail. Nah, jebakannya jelas adalah yang saya sebut. Ya, jadi jebakan utama dari seorang pemimpin itu adalah comfort zone. Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena tanpa kita sadari manusia itu mempunyai sebuah pola yang susah berubah, gitu kan? Comfort zone ini akan membuat kita, karena gini, ketika pertama kita mungkin diberi tanggung jawab oleh pemimpin kita, maka kita mungkin mengambil sebuah metode cara kita memimpin orang. Dari situ kemudian akan menjadi seperti ini, oh pakai metode kayak gini bisa ya. Sehingga tanpa sadar kita akan terus menggunakan metode tersebut sehingga itu kemudian akan menjadi sesuatu hal yang nyaman buat kita. Dan jebakan utamanya adalah seperti itu. Karena ketika pemimpin hanya terfokus kepada satu metode, satu style saja, satu cara saja, maka ya boleh dikatakan seperti ini. Kalau Anda hanya tahu satu tools yang namanya palu, maka Anda akan memperlakukan segala sesuatunya sebagai paku. Kan? Dikepuki kabeh doeng gitu kan. Mole, dung gitu kan. Kenapa taunya cuma palu? Padahal alatnya banyak. Kalau Anda taunya cuma palu, mau mukul nyamuk aja pakai palu gitu kan. Sebentar, tunggu. Ada nyamuk di kepalamu, pakai palu. Deng, yes. Mungkin seterusnya yang bersangkutan gak akan digigit nyamuk. Ini jebakan utamanya seorang pemimpin gitu loh, comfort zone. Kenapa? Karena comfort zone itu kills. Saya tuliskan di situ. Manusia cenderung tidak menyukai hal yang baru dan cenderung sukar berubah. Mau buktinya? Nih. Ya. Anda tahu gambar ini? Enggak tahu ya? Oh ya. Anda terlalu milenial. Ya. Ini waktu saya sedikit googling gambar ini gitu ya, diceritakan ini dulu adalah cerita bagaimana seorang pelukis yang bernama Pak Tino Sidin almarhum gitu ya, mengajarkan menggambar pemandangan di televisi tahun sekitar 1980-an. Ya ketahuan ya umurnya ya. Dan nggak tahu ini tuh menjadi standar gitu loh. Nggak tahu anak-anak sekarang. Tapi waktu saya SD, gambar pemandangan selalu dua gunung, matahari, ding, jalan, jalannya bisa divariasi, kadang belok-belok, kadang ditambahi pohonnya gitu, atau dikasih tiang listrik, gitu, menggambar perspektif. Dan nggak tahu, sampai sekarang apakah ini masih terjadi? Coba yang masih SD angkat tangan, oh enggak ada ya. Tapi nggak tahu ya, ini menjadi sesuatu yang langsung nancep gitu loh. Gambar pemandangan gimana? Wah, gitu ya. Bahkan sampai pernah dibikin sebuah kontes. Kalau nggak salah tahun sekitar 2019, kalau nggak 2018. Kontes meredesain gambar ini sebagus mungkin, yang artistik mungkin, seartistik mungkin. Ini bukti yang paling gampang bahwa sebenarnya manusia itu susah berubah. Siapa manusia? Coba lihat kanan kiri, ya termasuk ya. Gitu. Dan menurut seorang peneliti gitu ya, seorang psikolog MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, menuliskan ada satu tipe yang dia itu suka hal yang baru, ISTP. Cari sendiri ya di internet, itu hanya sekitar 9% dari populasi. Ini orang yang sangat suka hal yang baru. Dia sangat menyukai hal yang baru.
hal baru, menantang. Oh, dia coba semua. Tapi ini pun hanya sekitar 9% dari populasi. Apakah Anda termasuk 9% atau tidak? Tapi yang paling penting poin saya adalah seringkali kepemimpinan terjebak di comfort zone. Susah berubah. Seperti ini ya, seperti ini. Dan mungkin ada satu ayat yang seringkali dijadikan sebuah tameng. Oh, saya seperti Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak berubah. Iya, itu Yesus gitu loh. Nama Anda bukan Yesus gitu loh. Bahkan tidak mirip gitu kan. Gak ada. Karena hanya Yesus yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita ya harus berubah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Tuhan kasih. Sehingga karena comfort zone ini kills, kita harus memahami bahwa sebenarnya Yohanes 10 ayat 10 dengan sangat jelas Yesus ngomong bahwa aku datang untuk supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bagian sebelumnya di ayat 10 ini dikatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang memberi apa? Hidup. Coba senggol kanan kiri, kamu diberi hidup. Kamu diberikan hidup dan punyai hidup itu dalam kelimpahan. Sesuatu hal yang apa sih sebenarnya hidup itu? Saya sedikit meneliti dan saya menemukan bahwa hidup itu pakai kata aslinya adalah zoe. Dikatakan di situ zoe itu sesuatu yang baru. Tapi enggak hanya baru, sesuatu yang fresh. Enggak hanya fresh, selalu update. Jadi yang diupdate jangan hanya statusnya. Lagi sedih nih, update juga dong hidupmu gitu kan. Update status yang lain. Nih, jadi Zoe, kata-kata yang Yesus katakan gini, kamu akan punya hidup sesuatu yang new, sesuatu yang fresh, sesuatu yang selalu update, sehingga kamu tidak update. Dan itu yang Yesus katakan buat kita semua. Amin. Yesus kasih hidup. Saya sangat yakin kalau Anda mau beli sesuatu selalu cari yang fresh, bener ya? Walaupun nggak ada merek fresh gitu ya, tapi selalu cari yang fresh. Roti cari yang fresh. Fresh from the oven. Bahkan mungkin nungguin sampai ovennya selesai. Ambil. Karena sesuatu yang fresh itu selalu menyegarkan. Sesuatu hal yang fresh itu selalu akan membuat kita happy. Dan update. Makanya di siang hari ini, saya mau mengajak kita untuk mulai melihat bahwa sebenarnya kehidupan kita, hidup yang tadi itu, hanya akan dimulai ketika Anda keluar dari comfort zone. Anda keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang membunuh Anda. Anda keluar dari segala sesuatu metode yang Anda anggap selama ini, yes aku pakai ini aja deh, susah, enggak usah. Kamu harusnya, enggak usah. Karena dari dulu aku pakai metode ini, aku bisa kerjakan. Nah, ini saatnya kita mulai berkata gini, hidupku akan mulai terjadi ketika aku keluar dari comfort zone. Bahkan satu quote dari Albert Einstein, ini sebenarnya bukan diomongkan oleh Albert Einstein. Jadi ya saya anggap aja bahwa sebuah insanity, tahu ya insanity? Itu hal yang gila gitu loh. Ketika Anda melakukan segala sesuatunya hal yang sama over and over again, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu insane. Ketika Anda tahu bahwa sebenarnya Yesus kasih hidup yang selalu fresh. Makanya firman Tuhan kan katakan, kasih-Mu itu selalu baru tiap pagi. Amin. Kasih Yesus baru tiap pagi. Apalagi kalau Anda doa Bapa kami, berikan kami pada hari ini makanan kami. Hari ini makanannya. Tuhan Yesus mengajarkan selalu fresh. Gak mungkin Yesus ngomong, doalah untuk makanan 1 bulan. Hari pertama, kedua, ketiga makannya masih seger. Minggu berikutnya sudah bosok gitu. Jadi ayo kita coba sama-sama memahami.
Karena leadership ini sebuah perjalanan yang jauh. Perjalanan yang sangat panjang. Makanya kita harus selalu update setiap saat. Kita selalu akan menjadi fresh setiap saat. Amin. Zoe adalah apa? New, fresh, update. Bagaimana caranya supaya kita selalu mempunyai pola kepemimpinan? Kepemimpinan kita selalu new, kita selalu fresh, kita selalu update. This is the Odyssey begin. Inilah perjalanan yang penuh petualangan dimulai. Yang pertama saya tuliskan di situ adalah rediscovery. Yang kedua adalah realigning and adjustment. Yang ketiga adalah rest. Ada 3 re. Rediscovery, realigning, dan rest. Supaya terus new, terus fresh, terus update. Kita akan mengakomodir 3 cara ini. Apa itu? Mari kita lanjutkan. Yang pertama adalah rediscovery. Saya ajak kita semua baca bersama-sama. Yesaya 6 ayat 8 dan 9. Terbaca ya. Oke, yuk kita baca bareng-bareng. 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini. Dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi Kenapa kok saya kasih yang pertama ini adalah rediscovery? Ketika saya mulai merenungkan tentang apa yang saya mau sampaikan, sesuatu yang kemudian tiba-tiba langsung saya rasakan adalah Tuhan mengajak saya untuk menemukan kembali masa di mana saya mengalami perjumpaan pertama kali dengan Tuhan. Dengan Tuhan ya, bukan dengan pasangan Anda. Dengan Tuhan. Saya masih ingat sekali detailnya itu tahun, ya kalau nyebut tahun itu rasanya nggak enak gitu ya, langsung ketahuan umurnya gitu. Waktu saya SMA kelas 1 gitu ya, tahun 92. Oh, sampai nggak bisa ngomong gitu. Tapi di tahun itu, bulan Agustus, saya masih ingat, saya berdoa di gereja di mana saya aktif bergereja, tempat itu. Dan ketika itu, ya boleh dikatakan gini, saya ini Kristen sejak lahir. Bahkan begitu lahir langsung sini ada salibnya, enggak ada. Ya Kristen sejak lahir, saya sekolah minggu, bahkan di sekolah minggu saya selalu berprestasi. Prestasi saya adalah selalu menghafal ayat Alkitab paling banyak. Jadi setiap tahun gitu kalau lomba baca ayat hafalan gitu, saya paling banyak, saya selalu menang, saya selalu dapat poin, selalu dapat hadiah paling banyak. Gara-gara menghafal Alkitab. Makanya saya jadi orang Farisi kecil waktu itu. Hafal Alkitab, tapi saya nggak pernah menghidupi gitu loh. Sampai kemudian saya masuk SMA dan SMA itu SMA negeri dan di situ tergolong terjadi peperangan yang cukup sengit antara gitu ya dengan yang non gitu ya. Jadi setiap saat ketika datang gitu ya, yang mereka dari si kerohanian sebelah, mereka selalu tanya, kenapa kok Tuhannya orang Kristen itu ada 3? Saya bingung. Masa sih ada 3? Perasaan 1, cuman sifatnya 3. Dijelasin itu sudah bentrokan terus. Dan di titik itulah sampai satu titik saya tuh merasa gini, Tuhan, aku ini nggak kenal kamu, aku ini ngerti. Ya itu tadi ya, cuman hafal ayat gitu kan. Dan di bulan Agustus itu minggu ketiga kalau nggak salah, ibadah saya berdoa, saya berlutut gitu. Jadi biasanya di gereja saya waktu itu berdoa sebelum mulai ibadah itu berlutut gitu ya. Berlutut dan di situ saya berdoa. Saya cuma minta gini, Tuhan,
Aku ini nggak kenal kamu ternyata ya. Aku pengen kenal kamu Tuhan. Dan Anda tahu, at that very moment, nangis. Saya nangis dan Tuhan melawat saya. Saya masih ingat bagaimana rasanya itu, wah, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi yang paling penting adalah ketika saya menangis itu, saya merasakan Tuhan memeluk saya dan di situ at the very moment saya mendengar dengan sangat audible Tuhan ngomong gini, jangan takut, kamu akan tak pakai jadi saksiku. That very moment. Makanya di hari-hari ini kalau kepemimpinan Anda merasa terus menghadapi jalan buntu, terus mentok, coba kita rediscovery poin di mana Tuhan menemui kita pertama kali. Dan coba ingat di situ, momen apa yang Tuhan sampaikan pertama kali ketika Dia peluk kita dan berkata, aku mengasihimu. Ayo di siang hari ini teman-teman, kita coba tidak hanya sekedar kita mengingat, no, kita temukan kembali that essential, sesuatu perasaan, feeling, firman, apapun itu. Tapi coba, gak hanya sekedar flashback untuk menjadi sebuah kenangan. Tapi kita temukan lagi sebuah janji yang Tuhan sudah taruh dari sejak semula. Waktu Tuhan pilih kita, waktu kita pertama kali ketemu Tuhan. Dan coba setelah itu, Anda akan lihat kepemimpinanmu akan mulai merasakan update yang luar biasa. Amin. Nanti di Komsel di sisi Anda sharing. Kami kemarin sempat sharing dan ada satu orang rekan ngomong, iya, aku dulu tuh langsung ketika pertama kali ketemu Yesus, Tuhan itu kayak aku ngerasa gini, aku ini cuman siapa sih, tapi kok wah, tiba-tiba Tuhan itu ngomong, wah, kamu itu berharga banget. Coba temukan kembali momen itu teman-teman. Temukan kembali titik itu, pelayananmu akan menjadi berbeda, caramu memimpin akan menjadi berbeda. Karena apa? Karena sederhana sekali bahwa ketika kita rediscovery, ini sama dengan kita sedang mempertajam visi yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. That's the Odyssey begin. Perjalanan yang panjang itu dimulai dari titik di mana kita ketemu Tuhan dan Tuhan kasih sebuah visi buat kita. Dan ketika kita ngalamin itu, kita akan terus dipertajam. Hal yang kedua yang penting, ketika kita bicara tentang Odyssey, itu adalah bagaimana kita belajar realigning dan readjustment. Menjadi seimbang, bukan lagi prioritas. Seringkali tanpa sadar kita masih terus berpikir tentang prioritas. Ya, karena apa? Karena saya temukan begini, bahwa skala prioritas, priority scale, itu tidak bisa digunakan secara permanen. Prioritas hanya efektif ketika ada dalam sebuah periode waktu tertentu dan kondisi tertentu. Contoh paling gampang, ketika Anda mau berdoa dan kemudian notif di HP berbunyi, centing, sudah makan belum? Gitu kan. Prioritas, Anda harus menentukannya. Skalanya yang mana? Tak jawab dulu, abang Grab untuk terima makanannya. Ya kalau sudah pesen ya harus diterima dulu gitu ya. Tapi skala prioritas itu berfungsinya seperti itu. Bukan terus gini, kita selalu berpikir prioritas pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga pekerjaan. Anda tahu, kalau skala itu digunakan secara permanen, wajar kalau keluarga Anda menjadi sangat gak suka ketika Anda pelayanan. Karena mereka akan menganggap begini, wah Tuhan tok, kapan aku diutamakan? Wih asik. Kamu ketemu Tuhan terus, kapan ketemu aku? Wih asik. Yang anak-anak juga akan ngerasa gini, aduh papa itu kalau khotbah, wih berapi-api. Kalau sama aku ndak ada apinya sama sekali. Makanya nak kalau ketemu sama papa bawa obor.
Bakar papamu. Bakar. Sekali lagi, prioritas itu tidak bisa dipakai secara permanen. Hanya dalam kondisi tertentu, hanya dalam waktu tertentu. Gitu loh. Dari situ Anda akan tahu bahwa yes, saya perlu melakukan alignment. Saya perlu melakukan adjustment. Supaya apa? Supaya Tuhan disenangkan. Dan yang keren adalah begini teman-teman. Saya temukan ada Tuhan kasih sebuah metode, cara alignment yang bagus. Di ayat ini disebutkan begini, Matius 6 ayat 13. Itu harusnya sampai selanjutnya ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia? Murid-muridnya jawab, oh ya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang pula yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Dan statement Yesus yang berikutnya dikatakan gini, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Nah, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan selanjutnya Anda tahu sendiri bahwa kemudian Yesus berkata, yes, bukan kamu yang ngomong. Roh Kudus yang mengaruniakan itu kepadamu. Maka sekarang ini, dikasih kunci kerajaan surga. Di dalam dunia psikologi, ini disebut sebagai the power of question. Cara realignment dalam kehidupan kita adalah coba kita belajar untuk question. Kita belajar untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang membangun. Yang Yesus lakukan. Gini, ada sesuatu yang cukup luar biasa bekerja di otak kita. Ya, ketika Anda mendengar sebuah pertanyaan, mau tidak mau Anda akan pause. Untuk kemudian memikirkan jawabannya. Walaupun pertanyaan sederhana. Tadi WL-nya bertanya. Sudah makan belum? Ya enggak? Anda tahu? Walaupun Anda enggak sadar. Tapi yang terjadi behind the scene. Otak Anda akan freeze sebentar. Mengolah itu. Dan kemudian mengeluarkan. Ya maksudnya data bahwa. Ya sebenarnya. Walaupun kita enggak jawab. Dan itu memang secara natural terjadi. Apalagi kalau misalkan Anda ditanyain, tadi makan apa? Secara tanpa sadar Anda langsung akan mikir, apa ya? Walaupun yang nanya itu tidak menunggu jawaban Anda gitu kan. Kalau nunggu jawaban orang segini banyak, tadi kita nggak mulai-mulai gitu. Sudah makan belum yang sana? Lamaan. Tapi power of questions inilah yang kemudian saya ketika saya mulai merenungkan, yes, kita perlu untuk belajar menanyakan hal yang membangun diri kita. Yang Yesus kerjakan di sini adalah begini, dia compare apa kata orang dan apa yang Roh Kudus tanamkan dalam dirimu, yang sudah built in ada dalam dirimu. Pertama Yesus tanya, kata orang yang di luar sana, pendapatmu tentang aku siapa? Dia jawab, oh A, B, C, D, E. Kalau katamu, siapa aku? Ketika kita menanyakan sesuatu hal yang membangun, encouraging questions, sebenarnya kita sedang membuat Roh Kudus mengalir keluar dan membuat kita lain dalam banyak hal. Dan akhirnya dikatakan di sini, Petrus ngomong, kamu Mesias. Dan selanjutnya Yesus ngomong, jangan kasih tahu siapapun. Ayo coba dalam waktu saat teduhmu itu kalau berdoa jangan hanya bertanya gini, Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa enggak pada dia? Anda tahu, ini adalah contoh pertanyaan yang tidak membangun. Ini pertanyaan negatif ketika Anda tanya, kenapa aku mengalami ini? Maka sebenarnya yang muncul justru adalah negative thought. Oh, mungkin gara-gara aku tadi pagi saat teduhnya nggak serius.
Ya udah Tuhan, ampuni aku Tuhan. Padahal Tuhan itu nggak ngomong gitu loh. Tuhan kenapa kok dompetku hilang? Oh iya, gara-gara tadi nih ya, aku ngerasa nih AB. Tuhan hukum saya ini. Wah sudah deh kalau gitu aku besok ngerasa nih Edi aja. Tanpa sadar itu akan terjadi teman-teman. Tapi kalau Anda kehilangan dompet dan kemudian Anda bertanya pertanyaan seperti ini. Tuhan, apa yang aku pelajari Tuhan? Apa yang kau pingin untuk aku ngerti dalam kondisi ini? Wow, di situ Anda akan mulai adjustment. Di situ Roh Kudus akan mulai memberikan sebuah impresi. Iya, kamu sih dompetmu bolong. Kan sudah dari 2 minggu lalu dibilangin dompetmu bolong. Tolong dibenahin. Oh iya, karena kamu kurang hati-hati. Yes. Sehingga akhirnya apa? Terjadi realignment. Readjustment. Amin. Coba apapun yang terjadi, jangan bertanya kenapa kok aku ngalamin ini. Tapi bertanyalah Tuhan apa yang kamu mau aku pelajari dari sisi ini. Ngadepi anak buahmu, ngadepi anak sisi yang bulatnya setengah mati. Berdoalah Tuhan kenapa ya, apa yang aku bisa kerjakan Tuhan untuk aku bisa memberikan sama mereka yang positif. Hal yang bagus. That's the power of question. Saya temukan di ayat ini. Sehingga ketika realignment terjadi, sebenarnya yang terjadi adalah begini. Anda akan sangat mudah menjadi relevan. Weh. Asik ya kata-kata relevan. Lagi gerakan relevan. Appropriate to the current time, period and circumstances. Makanya fresh, new, dan update itu selalu hubungannya dengan kata-kata relevansi. Anda akhirnya bisa akan membuat gini, pendapat orang disinkronisasi dengan Roh Kudus yang impresi dari Roh Kudus dan kemudian Anda bisa counter dengan tepat. That's leadership. Amin. Yang ketiga, rest. This is the most powerful thing. Sebab beginilah firman Tuhan, Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Yang ketiga, rest. Rest ini sebenarnya bukan hanya sekedar kita beristirahat terus tidur gitu. Ya benar juga gitu loh. Tetapi yang paling penting adalah begini. Rest. Anda bayangkan sedang melakukan refueling. Anda ngisi bensin. Kecuali teknologi terakhir ngisi bensin di atas udara gitu ya. Di pesawatnya masih tetap berjalan. Tapi selama ini kalau pakai motor, pakai mobil, tetap aja suruh berhenti. Benar enggak? Gak ada namanya ngisi bensin. Pak bensin. Pak bensin. Bensin. Orang bensinnya bingung. Terus ya apa aku cara ngisinya? Ya berhenti dulu. Buka joknya diisi. That's rest. That's rest. Rest itu juga sebenarnya begini. Ya saya sudah overtime. Minta waktu sedikit lagi ya. Ketika kita berdoa, kita berdoa itu sebenarnya juga adalah rest. Tapi yang mungkin teman-teman tidak menyadari adalah begini. Kenapa sih kita perlu berdoa? Ini yang hari-hari ini juga saya lagi renungkan. Kan Tuhan tahu. Segala kebutuhan kita Tuhan tahu. Kenapa kita perlu berdoa? Karena sebenarnya berdoa itu adalah bagaimana cara kita secara psikologi, secara rohani pasti ya, berdoa kita mendapatkan pewahyuan baru dan lain sebagainya. Tapi Anda tahu secara psikologi sebenarnya ketika Anda sedang berdoa, Anda sedang menyeragamkan, menyelaraskan segala sesuatu dalam tubuh Anda, bahkan secara genetikal untuk sinkron dengan yang Tuhan mau.
Yang ngeri adalah ada seorang dokter menulis sebuah buku, The Biology of Belief. Dikatakan ada satu statement dia tulis di situ, kita seringkali menyalahkan genetik atas apapun yang terjadi di kita. Kena diabetes, genetika, gemuk, genetik, kamu genetik gemuk sudah. Mungkin miskin juga genetik gitu kan. Bodoh juga genetik gitu kan. Mungkin gitu loh. Tapi di buku itu dituliskan bahwa sebenarnya ada epigenetik, above genetik yang itu mempengaruhi semuanya. Dan Anda tahu yang terjadi dikatakan begini, what you believe berpengaruh kepada fisiologimu. Berdoa buat kita selaras dengan Tuhan mau. Sehingga akhirnya gini, itu enggak hanya sekedar secara omongan, secara roh, ya secara roh benar. Tapi secara genetika, secara tubuh kita, ini akan mulai mengarah ke situ. That's epigenetic. Ini keren banget. Ketika saya lihat gini, wah keren banget. Tuhan itu sudah kasihkan kita hal yang luar biasa. Makanya di rest, ini yang paling penting. Anda mau menjadi seorang pemimpin yang akan selalu fresh, selalu new, selalu update dalam perjalananmu memimpin. Poin pertama tadi apa, teman-teman? Rediscovery. Temukan kembali panggilan awal yang ada dalam dirimu. Yang kedua, realigning. Coba belajar menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang encouraging. Pertanyaan yang membuat Anda bisa memahami. Dan yang ketiga, rest. Sinkronisasikan diri Anda dengan Tuhan. Dan Anda akan melihat bahwa kepemimpinanmu itu adalah sebuah kepemimpinan yang akan terus fresh. Terus update. Dan dari situ Anda akan melihat orang yang Anda sentuh, orang yang Anda pimpin, bahkan dirimu sendiri akan terus mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Jesus bless you. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih untuk pewahyuan yang kami dengar. Kami mau Tuhan untuk terus menjadi update, terus menjadi fresh. Kami hidup, tapi biarlah kehidupan kami memberkati banyak orang dan itu mengalir keluar. Kami pemimpin dari sejak semula. Dan karena itulah Tuhan kami mau untuk kami menjadikan hidup kami selalu baru di dalam Engkau. Selalu segar dan selalu update dengan kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.